Shalom jemaat Tuhan. Di minggu pertama bulan Oktober ini kita masih beribadah secara online. Kita tetap semangat dan kita akan mendasari ibadah kita dengan membaca Mazmur Syukur dari Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ia kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah janji Tuhan bagi jemaatnya yang tetap setia. Walaupun menghadapi masa sulit dan sukar, tetapi semangat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan tetap membara. Mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki seperti yang difirmankannya. Jemaat GKI Tanjung Karang tetap semangat, menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan dan terus menjadi berkat. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Salam jemaat Tuhan. Kita pada hari ini, di minggu ini, kita akan membahas satu renungan yang bisa menjadikan satu pelajaran bagi kita, yaitu dengan tema perkataanmu adalah hidupmu. Supaya kita mengenal bahwa betapa pentingnya perkataan itu, betapa pentingnya bahwa hidup kita melalui apa yang sudah kita keluarkan, perkataan kita itu. Saya akan mengambil satu bagian di dalam firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Demikian saya bacakan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi
karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini, di kesempatan minggu ini kami diberikan kembali kehidupan kami ditegur, seluruh kehidupan kami belajar, sehingga kami boleh benar-benar menjadi anak Tuhan yang mau diubah. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara pernah mendengar satu perkataan, kata hikmat atau kata bijak, bahwa satu kehidupan kita ini, ya, satu kehidupan yang normal adalah membawa dampak kepada orang lain. Hidup yang normal akan membawa dampak yang baik kepada orang lain. Nah, ini apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita pada saat ini modal kita suara, modal kita adalah pembicaraan, modal kita adalah perkataan kita. Maka kalau kita tahu bahwa modal hidup kita hanya dari perkataan, betapa kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, firman Tuhan dalam rangkaian satu bacaan yang panjang, dalam satu tema di sini, Injil Lukas pasal 4 ini, percakapan dengan perempuan Samaria. Perempuan ini memang memiliki latar belakang kehidupan yang buruk, sangat buruk dikatakan. Kalau kita membaca pada bagian dari ayat 1, dari bagian itu sampai 39 itu, ini adalah satu cerita bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, yang secara notabene dalam catatan perempuan itu adalah Samaria itu adalah kelas 2 dari bagian kehidupan orang Israel atau Yahudi. Tetapi percakapan ini didengar dengan baik, diperhatikan dengan cermat, bahkan diteliti dengan bagaimana dia merasakan Yesus berbicara kepada mereka, kepada perempuan ini maksudnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia berjumpa dengan seorang laki-laki di sumur itu, kemudian Yesus menimba, kemudian diberi minum, dan Yesus mengatakan air kehidupan. Dan perempuan ini menjadi sesuatu yang heran. Biasa kok itu air itu, katanya. Biasa, tidak ada yang lain. Tetapi Yesus mengatakan dalam suatu percakapan yang sangat indah di ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Yang dimaksudkan air hidup yang Tuhan Yesus katakan adalah keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan Samaria, saya katakan adalah suatu perempuan yang benar-benar ingin berubah ketika mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ingin berubah. Baru sekali ini dia bertemu. Kemudian dia pulang ke kotanya dan bertemu dengan orang-orang dan menceritakan bagaimana perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus. Dan dia menjadi percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sehingga orang-orang itu ingin melihat siapa Tuhan Yesus. Sebetulnya Tuhan Yesus ingin pulang, ingin pergi dari tempat itu, tetapi orang itu mencegahnya. Coba tinggallah kepada kami untuk berbicara kepada kami. Ayat 39 yang kita baca tadi sungguh sangat luar biasa. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, Yesus atau ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Yang pertama, ketika kita membawa satu tema ini, Bapak Ibu, Jemaat Tuhan GKA Tanjung Karang, perkataanmu adalah hidup. Berapa kali kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Bukan hanya puluhan, ratusan, mungkin bahkan kalau kita mau hitung ribuan. Tapi apa ada yang meresap dalam diri kita sehingga kita mau bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga perkataan kita menjadi perkataan kebenaran dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menyatakan
perkataanku ternyata adalah hidup. Yang pertama, mari, hanya Yesus yang menjadi idola kita. Hanya Yesus yang akan kita dengarkan dari perkataan firman-Nya. Di dalam Alkitab ini, Yesus dihadirkan, Allah menghadirkan pengenalan secara umum melalui alam semesta. Tetapi pengenalan Allah secara khusus ada dalam pribadi Tuhan Yesus. Ayo, kita sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Jadi yang pertama ini, mari kita belajar daripada Tuhan Yesus yang lemah lembut, yang memberikan pemahaman. Bukan hanya itu, Yesus sendiri dikatakan, akulah air hidup itu, yang menyejukkan, yang membawa kita pada suatu keselamatan, kita dipuaskan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar kepada Yesus. Engkau juga bisa mengajarkan kepada anak-anak, supaya anak-anakmu memiliki karakter Yesus. Berapa banyak perkataan kita sudah menyakiti anak-anak, menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti orang lain, teman kita. Saudara masih ingat apa yang pernah saya katakan? Perkataanmu itu adalah anak panah yang dilesatkan dengan busur panah itu. Mau kencang, mau lambat, tetap dampaknya adalah melukai. Saudara masih ingat juga betapa ketika saya jelaskan juga itu suatu ilustrasi, gelas kaca atau mangkuk kaca ketika dia pecah, meskipun lemnya itu emas, patrinya itu emas, tidak mungkin terhilang bekas pecahnya itu. Maka ingat sekali ini tentang perkataan, pentingnya perkataan adalah hidupmu. Jaga sesuatu yang baik. Bagaimana kita bisa belajar dari kebenaran firman? Yang kedua, perkataanmu adalah hidup. Supaya orang mengenal kamu dari perkataan, supaya orang mengingat kamu dari omongan. Mulai hari ini belajar berkata tentang suatu kebenaran, berkata tentang hal yang baik, yang boleh berdampak kepada suatu berkat bagi orang lain. Firman Tuhan ini dikatakan di ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus. Ayat 42 dikatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Belajar untuk memulai dalam perkataan yang benar. Perkataan yang benar hanya tersimpan di dalam Alkitab kita. Kalau saudara tidak pernah mendengar, tidak pernah mau membaca lagi, sudah tidak mau mendengarkan khotbah-khotbah lagi, ya saudara akan terkikis oleh keadaan dunia yang hari-hari saudara diperhadapkan orang-orang yang bicara keras, orang-orang yang bicara kasar, orang-orang yang bicara menyakitkan. Bisa saja saudara ikut-ikutan seperti itu, karena itu dianggap satu model, tren perkataan di dunia ini. Belajar, anak-anakmu akan belajar seperti orang tuanya, supaya anak-anakmu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melihat siapa orang tuanya, akan terlihat juga kepada anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, perempuan Samaria ini memang memiliki sesuatu catatan buruk sekali kalau kita membaca ayat sebelumnya itu. Tetapi dia diubahkan, dia berani bersaksi. Dikatakan banyak orang di kota itu yang menjadi percaya karena perkataan perempuan itu. Nah, ini bukan untuk perempuan khusus khotbah ini, Bapak Ibu ya, untuk laki-laki juga, untuk bapak-bapak juga. Tetapi dalam konteks ini adalah perempuan
yang memiliki catatan yang tidak benar tadi diubahkan dan mau berubah untuk menyampaikan kesaksian dalam kebenaran melalui perkataannya. Dan yang ketiga, belajar untuk berkata sesuatu yang positif. Ada suatu perkataan yang positif, namanya perkataan yang moderasi. Ya, contoh perkataan moderasi adalah begini: dasar bodoh kamu ya, kasar sekali. Tetapi orang yang memiliki perkataan moderasi, yang bisa dalam kata yang kasar, aslinya kasar tetapi dia bisa berubah, memang dia kurang pandai. Ya, gampang sebetulnya. Hal seperti ini hanya akan dimiliki orang-orang yang mau berkata positif, karena dia mau berubah, karena dia mau merubah kehidupannya menjadi benar. Saudara, ayo belajar pada hari ini. Apa yang kita dengar firman Tuhan yang singkat ini, ingat, identitas kita juga ada di perkataan kita. Jangan sampai ngomongnya begini ya pasti orangnya begini. Perkataannya yang begini ya nggak salah lagi, hidupnya seperti ini. Manusia hanya dipegang, diingat dari perkataannya. Jika perkataan itu benar, maka bisa menjadi suatu kebenaran dalam hidupnya. Jika dengan tulus, jika dengan benar, dengan siapa dia belajar, sudah tidak usah diragukan lagi ketika dia memiliki pembelajaran hidupnya di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara nggak usah ragu-ragu, sudah tidak usah menyatakan apakah dia begini, kita usul, kita curiga, tidak. Pasti dengan tulus dia pun mengatakan kebenaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar hari ini supaya kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh karena perkataan yang menjadi berkat. Tuhan Yesus guru kita, Tuhan Yesus Tuhan kita, yang sudah mengajarkan kebenaran dalam hidup kita. Di masa-masa pandemi seperti ini, saudara bisa lihat, saudara bisa menulis perkataanmu dengan kata-kata. Tebarkan perkataan itu sesuatu yang positif, supaya orang lain diberkati. Entah saudara posting dengan perkataan yang lain, lakukan. Pilih yang terbaik, pilih kata-kata yang indah. Perkataanmu ada di dalam hidupmu. Di dalam hidupmu ada perkataan yang bisa memberkati. Nama Tuhan dimuliakan melalui perkataanmu. Dan hari ini belajarlah dari satu bagian ini, yaitu belajar kepada Tuhan Yesus. Kemudian berkatalah pada suatu kebenaran, supaya engkau positif dalam berkata-kata. Yang ketiga, ayo berkata untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bisa ya saudara ya, Gereja Kristen Alkitab Indonesia, jemaatnya harus memiliki perkataan yang memberkati. Karena perkataanmu adalah hidupmu. Ketika hidupmu memberkati, nama Tuhan akan dimuliakan. Ayo kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami diingatkan, diajarkan betapa pentingnya melalui perkataan kami ternyata identitas kehidupan kami. Ketika kami identitasnya membawa nama Tuhan Yesus, menjadi orang-orang percaya dan menjadi orang Kristen, pasti nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah kasih-Mu Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan untuk provinsi kami Lampung, kabupaten dan kota, khusus kota Bandar Lampung, di dalam kuasa-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Kota ini terus masih membutuhkan pertolongan Tuhan karena pandemi semakin hari semakin meningkat. Namun kami percaya hanya Tuhan yang tahu jadwal Tuhan yang akan sanggup menghentikan ini. Kami sabar menantikan Engkau melindungi kami.
Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk keluarga-keluarga di dalam Gereja Kristen Alkitab Indonesia, khususnya Tanjung Karang. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan kecukupan. Semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendoakan pada saat ini Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena kelemahan fisiknya. Kami mendoakan keluarga dari Rumah Singgah Harapan Baru. Ada satu ibu yang bernama Ci Asum. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang melawat. Yang terbaik Tuhan akan berikan. Mungkin jemaat yang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena kelemahan tubuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kekuatan. Kami mendoakan juga pada saat ini untuk anak-anak sekolah minggu, untuk pemuda, remaja, dan orang dewasa. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Gereja Kristen Alkitab Indonesia Tanjung Karang. Di masa-masa pandemi ada penambahan jiwa, ada penambahan pelayanan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus diberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga apa yang dilakukan sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, pelanggaran kami. Seluruh rangkaian doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Jemaat, silakan lanjutkan di dalam doa ini. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan, dan arahkanlah hatimu dan percayalah, dan ingat setiap perkataanmu yang keluar dari mulutmu adalah identitas hidupmu. Identitas hidupmu adalah nama Tuhan untuk dimuliakan. Terima berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penghiburan serta penyertaan daripada Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Ingat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Haleluya. Amin.